萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Dohua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Gelombang api besar menyapu ke segala arah dari laut kabut hitam. Gelombang sisa yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pohon-pohon dalam 1000 meter dari lembah memancarkan suara engah ketika mereka berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan lembah api iblis sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang berjarak lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning pudar. Jelas suhu tinggi yang terkandung dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembaban di wilayah ini. Kekuatan teratai api ini menakutkan. Pada saat ini lembah api iblis dalam kekacauan lengkap. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari lembah api iblis yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli tangkas. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun mereka yang lambat dimakamkan di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka yang terlambat untuk pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah mengelak dengan anggun. Karena ombak yang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut diserang ombak. Akhir cerita mereka akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari lembah api iblis dengan cara yang menyedihkan, mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang cukup parah. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semua dari mereka tanpa sadar menghirup nafas yang dingin. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh lotus api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap diam. Suasananya sangat sepi. Ada tatapan sedasi di mata cukup banyak orang. Kemungkinan bahwa bahkan seorang elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan seperti itu. Itu tidak terduga bahwa itu semua berasal dari tangan Xiaoyan. Hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Douzong menghilang dengan tenang. Dalam kerumunan, Sumei, Wutai, Hinggu Tua dan para pembantu lain yang Xiao Li panggil bertukar pandang dengan satu sama lain. Mereka bisa melihat kejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya bahwa mereka telah melihat lotus teknik Do Api Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Jiama saat itu, Xiaoyan telah menampilkannya sekali melawan Misty Cloud Sect. Namun kekuatan itu jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas kekuatan dari teknik lotus api ini telah berkembang sangat cepat mengikuti peningkatan tingkat Xiaoyan. Kekuatan skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan bintang 6 Dou Huang. Ketika dia mencapai kelas Douzong, sangat mungkin bahwa akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas Douzong. Potensi pertumbuhan orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak menjadi musuhnya. Pemikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Sumei saat ini. Mereka memiliki tipe persahabatan dengan Xiaoyan dan mereka juga tahu sedikit tentang dirinya. Orang muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama tahun-tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng yang pernah dianggap sebagai kaisar pil dari wilayah sudut hitam, telah menurun selama pertempuran yang panjang.
Hari ini ia mungkin bahkan sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit dozong, hati mereka secara bertahap bersandar pada Xiao yang setelah mengalami teror dari lotus api secara langsung. Api lotus milik orang ini benar-benar lebih kawah. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dan tertawa. Kekagetan dan ketakutan para ahli dan pemimpin fraksi dari daerah sudut hitam di sekelilingnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti tornado dengan tenang melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari daerah sudut hitam sampai mereka jinak pasti bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun Xiao Yan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyum yang hangat dan sombong muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya melihat Xiao yang tumbuh satu langkah pada satu waktu selama bertahun-tahun ini. Pemuda itu saat itu telah mengalami ejekan, penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasi dan ketegarannya, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendiri dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li ingat kenangan yang jauh dari pemahaman mendadak. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menempatkan harapan pada saudara ketiganya, yang semua orang memperlakukannya sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda yang membawa penguasa besar di tepi padang pasir, menjalani pelatihannya yang sepi. Waktu mengalir dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalisme selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan pengikutnya bertarung dengan makhluk perkasa mistik Cloud Sect di depan sejumlah tatapan takjub di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, banyak orang mungkin telah mengolok-olok ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang mustahil. Namun beberapa tahun kemudian, ketika seorang tokoh muda berdiri di Gunung Mistik Cloud dan menggunakan suara tenang untuk menentukan nasib mistik Cloud Sect, akhirnya seseorang mengingat adegan itu sejak saat itu. Di atas melepaskan teriakan, mereka harus belajar cara menghembuskan napas dan menghirup napas lagi. Itu memang kasus tidak menindas seorang pemuda karena menjadi miskin. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang dewasa dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini dia meninggalkan kenangan dan reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini orang-orang yang mengenalnya tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Siapa yang akan menduga beberapa tahun yang lalu bahwa pemuda ini yang dipandang rendah dan didiskriminasikan di dalam klan akan dapat menciptakan reputasi seperti itu? Ayah, penglihatan Anda benar-benar sangat bagus. Saudara ketiga mungkin menjadi orang paling luar biasa dalam sejarah klan kami. Dia bahkan mungkin bisa melampaui nenek moyang klan Xiao, yang mungkin tidak ada yang Anda sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan-lahan tenang saat dia mengangkat kepalanya, melihat punggung kurus di langit dan bergumam pelan. Kabut hitam tersebar dan melayang di langit. Setelah letusan api lotus yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang merembes berhamburan dengan laju yang terlihat oleh mata telanjang. Mata Xiao Yan sangat dingin saat dia menyaksikan kabut hitam yang berhamburan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke mulutnya. Segera kemerahan samar muncul di wajahnya yang putih pucat. Menggunakan 3 lotus api berwarna menghabiskan 1 ton Du Qi. Namun itu beruntung bahwa kekuatan Xiao Yan sudah sangat kuat. Oleh karena itu, gejala sisa secara bertahap turun ke ketidaksadaran saat teratai api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan. Pesona setan yang terkandung dalam mata ungu keunguannya dengan tegap menatap pada titik tertentu dalam kabut hitam. Kabut racun tebal diam-diam bergolak di tangannya saat dia bersiap menyerang. Kabut hitam secara bertahap tersebar di bawah mata yang waspada dari 2 orang, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam.
Pada saat ini pakaian Han Feng compang-camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sepetak kulit yang tampak normal. Gelembung-gelembung darah muncul dengan sangat rapat dan rambutnya telah terbakar habis. Wajah dan dadanya dipenuhi jejak darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah diledakkan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat adegan ini jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan hidupnya, luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menghapus keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Yingshan tua yang sudah berhenti berkelahi, melihat cara Han Feng yang sengsara. Ketakutan juga muncul di wajah tuanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, sepertinya nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan bagi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bocah kecil ini terlalu merepotkan untuk ditangani. Kejelian Anda bukan tanpa alasan. Yingshan tua menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit ke Mo Tianxing di samping. Mendengar ini wajah Mo Tianxing mengungkapkan senyum dingin. Dia sedikit berkata, menurut apa yang saya tahu lotus api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan 3 lotus api berwarna ini mungkin sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk menyebabkan seseorang di tingkat setan tanah tua menjadi terluka serius. Mata Yingshan tua langsung menyusut ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian dia diam-diam mengangguk. Keserakahan dalam hatinya untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva akhirnya memucat. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya kasus jika seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Yingshan tua terus mengganggu dia. Pada saat ini niat membunuh dalam mata hitam gelapnya langsung melonjak setelah melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas ke depan dalam cara yang seperti kilat. Dalam sekejap dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan sebagai tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera warna darah merah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu seperti orang berdarah. Kamu menggunakan racun? Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng menjadi pucat pasi. Matanya menatap tajam ke arah dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat pada kepala yang terakhir. Mendengus aneh keluar dari mulutnya. Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak hampir keluar. Kemudian dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat kepala Han Feng yang patah jatuh dari langit. Akhirnya mendarat sangat di atas batu. Suara snap muncul dan bahkan tulangnya terbelah saat ini. Dunia menjadi benar-benar hening ketika semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang mengira bahwa Han Feng yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini jatuh ke ujung seperti itu. Sementara semua orang mendesis. Tidak ada yang merasakan benang kekuatan spiritual dengan tenang keluar dari tumpukan daging berdarah. Ini masuk ke tanah dan dengan cepat melarikan diri. Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Tinju keras menabrak tanah dan ditarik dari sana. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatan di tangannya. Wajah buas dan kejam Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior,
Jika Anda pergi sekarang, bagaimana Anda akan layak mendapatkan hadiah besar yang telah saya berikan kepada Anda? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun senyumnya mengandung niat membunuh seperti pisau. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.